Wanita hamil itu hanya membungkuk. Tulang belakang langsung terlipat menjadi 2. Kakinya pun berlutut. Karena manusia ini hamil anak vampir, tetapi tidak tahan dengan kekuatan janinnya yang kuat. Meninggal setelah melahirkan putrinya. Edward panik, mengambil jarum suntik dan menusuk jantungnya. Ini adalah darahnya. Mungkin ini bisa mengubah Bella. Tetapi waktu terus berlalu. Bella tetap tak bernafas. Edward tidak percaya dengan kenyataan ini. Dia secara bertahap kehilangan akal sehatnya. Asal menggigit tubuh Bella, berharap dia dapat hidup kembali. Tetapi sehari telah berlalu. Bella tetap saja tidak ada respon. Ketika semua sudah membereskan mayatnya, berencana membawanya untuk dikubur, rambut Bella tiba-tiba berkilauan. Racun yang disuntikan ke dalam tubuh. Di saat ini juga, bersatu dengan darah Bella. Kulit Bella kembali elastis dan terang. Memiliki warna kulit putih, dan bibir yang merah, karena dia yang sekarang memiliki identitas baru, vampir. Bella yang hidup kembali, matanya bagaikan lensa 4000 megapiksel, debu yang berterbangan di udara, goresan dalam kertas, bahkan bulu karpet terlihat jelas. Dia merasa penuh kekuatan, beradu tangan dengan pria berotot, dengan sedikit kekuatannya saja juga bisa menang dengan gampang. Bahkan sekaligus menghancurkan batu. Bella sangat terkesan, karena baginya, batu itu bagaikan busa. Tetapi di saat dia memiliki kekuatan, Bella juga mulai mendambakan darah. Dia berlari dan berburu di hutan. Semuanya begitu jelas di matanya. Persepsinya menjadi sangat tajam. Bau darah yang sangat jauh, menginspirasi naluri haus darah Bella. Dia berlari cepat, kemudian melompat dan memegang batu. Tetapi mangsanya, malah manusia yang tidak seharusnya dia sakiti. Bella menahan keinginannya dan pergi. Saat kembali ke hutan, dia segera memilih macan tutul untuk menjadi makanan pertamanya saat menjadi vampir. Setelah kenyang, Bella segera kembali menjaga putrinya. Tetapi ini sangat ajaib. Bella mengendong putrinya, yang baru saja dilahirkan sehari, tetapi sudah terlihat seperti bayi beberapa bulanan. Rene tersenyum dan memegang muka Bella. Gambar yang tak terhitung jumlahnya langsung terlihat. Itu adalah ingatan pertama Rene tentang ibunya. Ternyata si kecil ini bisa membaca pikiran orang. Bella sangat terkejut, juga merasa khawatir. Pertumbuhan Rene sangat cepat. Baru berapa hari saja, dia sudah terlihat seperti anak 6 tahunan. Kemampuan belajarnya juga cepat. Edward memainkan satu lagu. Dia segera dapat mengulanginya dengan sempurna. Saatnya musim dingin. Bella membawa Rene untuk bermain. Pertama kali melihat salju. Dengan senang Rene terbang ke atas untuk mengambilnya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita di kejauhan. Membuatnya segera kembali ke samping Bella. Saat Bella mengejar ke sana, wanita itu sudah menghilang. Dia pergi ke penegak hukum, melaporkan keberadaan Rene kepada pemimpin. Karena selain legenda, bocah iblis yang berubah menjadi vampir saat lahir, tidak ada anak yang bisa begitu kuat. Mereka cenderung terlihat menawan. Seluruh desa bisa dihancurkan saat mereka marah. Bom waktu begini, tentu saja penegak hukum tidak akan membiarkannya hidup. Jadi jika muncul, mereka akan dibuang ke dalam api dan dimusnahkan. Tapi Rene bukan anak yang berubah menjadi iblis, tetapi adalah anak setengah vampir setengah manusia. Saat Bella melahirkannya sebelum berubah menjadi vampir, menghadapi penegak hukum yang datang, karena kekuatan mereka yang kurang, untuk dapat menjelaskan kebenarannya, Bella hanya bisa meminta kaum lain untuk membantu. Semua orang segera berpisah dan melakukan perjalanan ke seluruh bagian dunia. Hanya sebentar saja, semua jenis vampir berkumpul kemari. Ada yang dapat menciptakan ilusi, ada yang tubuhnya memiliki listrik. Tetapi Edward tiba-tiba melihat bahwa semua kemampuan ini tidak mempan bagi Bella. Ternyata kemampuannya adalah perisai. Tidak hanya bisa menahan semua serangan mantra, juga dapat melindungi rekannya agar tidak terluka. Semuanya sedang melakukan persiapan. Di saat pertemuan, Bella dan rekannya sudah siap. Melihat lapangan es yang kosong, semua orang sangat khawatir. Munculnya tentara berpakaian merah dari hutan di belakang Bella. Juga keluar manusia serigala. Bella membawa Rene ke depan penegak hukum. Rene perlahan-lahan maju mendekati. Ini akan mempengaruhi nasibnya. Rene mengabaikan jabat tangan Aro, langsung menyentuh mukanya.
Aro melototinya. Ternyata Rene bukan anak iblis. Segera mereka memanggil informan untuk memastikan. Tetapi karena Rene bertumbuh dengan cepat, dia juga tidak dapat memastikannya. Mempermainkan kami ya, penegak hukum memotong tangannya. Kemudian memukul hingga kepalanya jatuh. Lalu membakarnya. Kemudian dari perintah Aro, bawahannya menyerang Edward. Kesakitan. Tiba-tiba Edward langsung berlutut. Melihat ini Bella langsung maju dan melepaskan perisainya. Kesakitan Edward pun menghilang dan dapat berdiri kembali. Di saat ini bawahan Aro melihat yang lainnya. Semua tidak merespon. Bella membuka perisainya hingga jauh. Aro pun terdiam. Tetapi dia tidak ingin menyerah. Di saat ini Alice muncul. Dia bisa memprediksi bahwa Rene tidak bahaya. Dan saat bersalaman melihat bahwa Aro bersikeras ingin perang. Jadi Alice membalikan badan menyatakan perang dimulai. Dan menendang Aro hingga terbang. Bawahannya menangkap Alice yang mau melarikan diri. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Aro memerintah ingin membawanya pergi. Di saat ini semua maju ingin menolong Alice. Tetapi ada yang lehernya diputuskan Aro. Dan dibakarnya. Edward dan para vampir lainnya juga maju melawan. Melihat mereka berperang. Manusia serigala juga ikut maju berperang. Tidak perhatikan keterampilan apapun. Perang vampir tergantung dari kekuatan mereka. Mereka dengan kejamnya menarik kepala. Hingga mati. Di saat itu Bella ditahan beberapa orang. Dan seseorang memukul lantai hingga berlubang. 2 orang yang menjerat Bella jatuh ke dalam jurang. Kemudian ditendang lagi satu ke bawah. Bella memberikan perisai bagi Alice. Dan sekaligus memberinya kecepatan. Alice menangkap wanita itu. Dan dilemparkannya pada manusia serigala. Melihat bawahannya dibunuh, Aro langsung maju menghadapi Bella. Dia memukul Bella hingga terbang. Kemudian menuju kaum mereka. Tetapi tanpa diduga pasangan ini memukulnya. Kemenangan Aro menghilang. Tidak dapat melawan mereka berdua. Kepalanya pun dipatahkan. Dan dibakar. Aro tiba-tiba sadar. Ternyata tadi itu hanya ilusi. Alice yang meramalkan akhir hidupnya setelah perang. Aro pun terdiam. Di saat ini Alice membalikan badan. Muncul 2 orang di belakangnya. Ternyata Rene bukan yang berbeda. Pria itu sama dengannya. Juga campuran antara manusia dan vampir. Dia hidup selama itu. Sama sekali tidak berubah menjadi iblis. Malah dapat hidup bersama manusia dengan sempurna. Tidak ada alasan perang lagi. Aro hanya bisa membawa rekannya pergi. Manusia serigala juga kembali ke hutan. Semua orang juga berpisah. Sebuah bahaya pun diselesaikan. Sebagai kisah klasik vampir, The Twilight Saga. Sangat puas bagiku. Jangan ketinggalan ya.